Oke teman-teman, pertama yang perlu kita siapkan yaitu daging ayam segar. Daging ayam segar, pilihlah bagian dada karena bagian dada ini banyak dagingnya. Jangan lupa untuk memilih daging ayam yang sudah berumur teman-teman. Tandanya itu ayamnya yang besar dan yang kering, jangan daging ayam yang dicelup air ya teman-teman. Daging ayam yang besar seperti ini itu hasil baksonya nanti bisa lebih padat, jadinya juga akan lebih banyak teman-teman. Selanjutnya yang perlu kita siapkan yaitu 1 kilo daging sapi segar. Jangan terlalu banyak lemak, nanti hasilnya baksonya nanti bisa pecah teman-teman kalau terlalu banyak lemak. Pilihlah daging sapi bagian paha belakang itu yang terbaik karena dagingnya itu lebih padat. Dibikin bakso nanti juga akan lebih banyak volumenya teman-teman dan hasilnya lebih maksimal. Setelah itu langsung saja kita bawa ke penggilingan. Kita giling kasar semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya langsung saja kita letakkan di wajan adukan. Kita tuangkan bumbu yang sudah kita siapkan, lalu daging yang sudah kita giling kasar tadi. Untuk bumbunya detailnya nanti akan Johan bahas, tetapi untuk trik pengadukannya akan Johan bahas di sini. Karena tanpa trik pengadukan yang benar itu hasil bakso kalian juga akan kurang maksimal teman-teman. Untuk bumbu dan daging yang sudah kita siapkan tadi, kita giling atau kita aduk sampai benar-benar kalis terlebih dahulu. Gunakan es batu kurang lebih 20% dari total daging. Jadi untuk es batunya kurang lebih 600 gram ya teman-teman, atau 6 ounce. Kita giling sampai benar-benar kalis, sampai benar-benar halus terlebih dahulu. Setelah halus kita tambahkan tepung tapioka 300 gram. Kita aduk kembali sampai benar-benar kalis, sampai tercampur rata antara daging, bumbu, dan tepung tapiokanya. Apabila es batunya kurang, kita tambahkan sedikit lagi agar tidak terlalu encer, tetapi adonan tetap tercampur rata dan sampai benar-benar halus teman-teman. Setelah selesai kita angkat dari wajan adukan. Terlihat di sini adonannya cukup kalis, bahkan sangat kalis. Itu yang kita harapkan ya teman-teman. Jadi kalau belum kalis jangan keburu diangkat dari wajan adukan teman-teman. Jadi Johan sarankan pilihlah penggilingan yang pisaunya itu tajam supaya adonan teman-teman cepat kalis tetapi tidak matang di wajan adukan. Dari semua bahan tadi menghasilkan 5,2 kg ya teman-teman. Untuk detail bumbunya teman-teman bisa catat. Siapkan pulpen dan kertas. 4 sendok makan garam kasar, 100 gram penguat rasa atau micin, 8 saset kaldu sapi yang kecil, boleh merek apa saja, teman-teman bisa menggunakan Masako ataupun Royco, ataupun 7 blok kaldu sapi. Teman-teman tinggal pilih antara ketiga itu, atau bila teman-teman punya kesukaan merek lain, teman-teman bisa gunakan merek lain. Setelah itu 2 saset ladaku, teman-teman bisa menggantinya dengan 2 sendok teh lada bubuk. 50 gram gula jawa, teman-teman bisa menggantinya dengan 50 gram gula pasir. Lalu 1,5 sendok makan posmik agar hasilnya lebih maksimal kenyalnya teman-teman. Lalu 100 gram bawang putih mentah. Kalau teman-teman ingin menambahkan telur, teman-teman bisa menambahkan 2 butir telur ayam. Setelah itu kita bawa pulang. Kita siapkan air setengah panci. Kita panaskan sampai mendidih. Setelah itu kita kecilkan apinya, hanya untuk mempertahankan suhu di dalam airnya. Apabila kita membulatkan baksonya sampai selesai, itu jadi airnya tidak dingin ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tekan-tekan adonan baksonya. Kita putar-putar supaya nanti hasil baksonya lebih padat dan lebih kenyal teman-teman. Oke, setelah itu kita bulatkan baksonya. Bulatkan baksonya sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Untuk teknik pembulatannya teman-teman, dari jari telunjuk sampai dengan jari kelingking itu harus rapat ya teman-teman, supaya nanti adonan baksonya tidak keluar dari sela-sela jari teman-teman. Setelah selesai, besarkan apinya dengan menggunakan api sedang saja.
Supaya bakso teman-teman matangnya itu berlahan, jadi matangnya tidak terlalu dipaksa. Kalau apinya besar sekali, bisa matang di luar tapi tidak matang di dalam teman-teman. Kalau sudah seperti itu, nanti pelanggan bisa kapok ya teman-teman. Jadi untuk apinya itu sedang saja supaya matangnya lebih merata teman-teman. Oke, setelah itu kita biarkan antara 20-25 menit sampai benar-benar matang merata. Tandanya apa? Nanti kalau sudah sedikit mendidih teman-teman, atau sudah menggelembung sedikit, yang penting jangan sampai mendidih lama ya teman-teman. Kalau mendidih lama, bakso kalian juga akan lembek bahkan pecah teman-teman. Tandanya seperti ini, sudah mendidih kecil seperti ini tandanya sudah matang merata. Langsung saja kita angkat dari pancinya, kita tiriskan. Kalau teman-teman masih ragu baksonya itu sudah matang merata atau belum, teman-teman bisa ambil salah satu yang paling besar, belah, lalu lihat yang dalamnya itu sudah matang atau belum. Kalau sudah matang teman-teman, berarti bakso yang lain itu juga sudah matang. Tetapi apabila teman-teman belah belum matang sampai dalam, berarti yang lain itu juga belum matang merata teman-teman. Jadi pastikan terlebih dahulu baksonya sampai benar-benar matang merata. Oke, setelah itu kita langsung saja kipaskan sampai benar-benar dingin teman-teman. Sampai benar-benar dingin, dipegang itu sudah tidak panas dan baksonya sedikit menghitam atau menggelap. Itu tandanya baksonya sudah dingin dan sudah kering, siap untuk didisplay. Untuk tingkat kekenyalannya ini kenyal banget ya teman-teman. Ini masih panas banget ya teman-teman. Masih panas banget. Tapi untuk kekenyalannya itu kenyal banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini kenyal banget ya. Bahkan membal-membal seperti bola ya teman-teman. Oke, untuk tekstur dalamnya kita bisa belah. Ini sangat mudah untuk dibelah dan tidak lengket pada pisaunya teman-teman. Tidak meninggalkan noda. Tandanya ini bakso kelas super teman-teman. Kalau bakso daging sapi semuanya ya. Tapi ini mix ayam, tapi walaupun mix ayam, baksonya tetap kenyal, tetap padat, dan tetap enak teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.